Puji Tuhan. Pertama-tama saya mengucapkan puji syukur kepada Tuhan oleh karena kasih dan kemurahannya kita dimungkinkan untuk mengusahakan ibadah Raya Minggu sebagaimana biasanya. Puji Tuhan. Dan saya tidak lupa menyapa anak-anak Tuhan, umat Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang sedang mengikuti pemberitaan firman Tuhan lewat live streaming, video internet, YouTube, Facebook, dimanapun Anda berada. Puji Tuhan. Selanjutnya mari kita mohonkan kemurahan hati Tuhan, supaya kiranya Tuhan membukakan firman-Nya bagi kita petang malam ini. Puji Tuhan, segera kita sambut firman penggembalaan untuk kebaktian minggu dari kitab Wahyu. Firman penggembalaan untuk kebaktian minggu adalah kitab Wahyu pasal yang ke-12. Kitab Wahyu pasal yang ke-12, dan setelah berakhirnya Wahyu pasal 12 ayat 7 sampai dengan ayat 9, maka sebagai perikop yang kedua, maka kita akan memasuki judul yang ketiga atau perikop yang ketiga, ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-12. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi, saudaraku, pada perikop yang ketiga atau judul yang ketiga, ayat 10 sampai dengan ayat 12, Wahyu 12 ayat 10 sampai dengan 12 dengan judul Nyanyian Kemenangan. Nyanyian Kemenangan. Sebab naga itu dan malaikat-malaikatnya telah dikalahkan oleh Mikael dan malaikat-malaikatnya. Mereka tidak mendapat tempat lagi di surga. Naga besar itu dilemparkan ke bawah ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Sehingga dialah yang menyesatkan seluruh dunia ini. Dialah yang menyesatkan seluruh dunia ini. Puji Tuhan, baca dulu ayat 9, Wahyu 12 ayat 9. Demikian firman Tuhan. Kita akan memasuki ayat 10, tapi ini penting untuk kita perhatikan. Ayat 9 terus. Naga dikalahkan. Ya. Dan naga besar itu si ular tua, Ya. yang disebut iblis atau setan, Ya. yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah. Ya, tidak mendapat tempat lagi di surga. Mereka sudah dikalahkan, lalu dilemparkan ke bawah, dilemparkan ke bumi, terus Ia dilemparkan ke bumi Ya. bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. lalu dialah yang menyesatkan seluruh dunia ini. Dialah yang menyesatkan seluruh dunia. Puji Tuhan. Jadi Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga bersama juga malaikat-malaikatnya. Namun naga besar itu dikalahkan. Mereka tidak mendapat tempat lagi di surga. Mereka dilemparkan ke bawah, dilemparkan ke bumi. Maka ialah yang menyesatkan seluruh dunia ini. Amin, saudaraku. Dialah yang menyesatkan seluruh dunia. Puji Tuhan. Haleluya. Dan tentang penyesatan itu telah diterangkan pada minggu yang lalu. Semoga yang hadir pada minggu yang lalu, saudaraku, firman itu menjadi berkat dan mendarah daging, menjadi praktek dalam kehidupan kita sehari-hari, termasuk saya sendiri. Puji Tuhan. Haleluya. Namun, dalam nyanyian kemenangan, tadi judul yang ketiga dari Wahyu 12, nyanyian kemenangan. Namun, dalam nyanyian kemenangan, iblis atau setan disebut si pendakwa. Dalam nyanyian kemenangan, iblis atau setan, naga besar atau iblis atau setan disebut juga si pendakwa. Kalau pada ayat 9, iblislah yang menyesatkan seluruh dunia. Namun di dalam nyanyian kemenangan, iblis disebut si pendakwa. Boleh baca Wahyu 12 ayat yang ke-10 saja terlebih dahulu. Demikian firman Tuhan. Judulnya. Nyanyian kemenangan. Judul yang ketiga. Pada judul yang ketiga ini terdapat 3 ayat 10 sampai dengan ayat 12. Namun malam ini kita awali dulu dari pembacaan dari ayat yang ke-10. Dalam nyanyian kemenangan, di situ kita akan perhatikan tentang tabiat daripada iblis setan lebih jauh lagi. Silakan. Dan aku mendengar suara yang nyaring di sorga berkata, Ya. sekarang telah tiba Ya. keselamatan dan kuasa Ya. dan pemerintahan Allah kita. Ya, inilah syair dari nyanyian kemenangan itu. Terus. Dan kekuasaan Dia yang diurapinya. Terus. Karena telah dilemparkan ke bawah Nah. pendakwa saudara-saudara kita. Iya, terus. Yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Ya. Allah kita. Kalau tadi pada ayat 9, dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya.
ialah yang menyesatkan seluruh dunia. Tetapi pada ayat 10, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita. Singkatnya, pekerjaan dari iblis atau setan selain menyesatkan juga ternyata mendakwah. Jadi selain menyesatkan seluruh dunia, juga ternyata mendakwa. Mendakwa sama artinya menuduh sekaligus menuntut untuk dihakimi. Ya, menuduh, mendakwa sama artinya menuduh dan menuntut untuk dihakimi. Itu pengertian atau persamaan dari mendakwa. Jadi mendakwa sama artinya menuduh dan menuntut untuk dihakimi. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Contoh Ayub 1 ayat 8. Demikian firman Tuhan. Ya. Kesalehan Ayub dicoba. Ya. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, Ya. apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ya. Lihat, apakah engkau memperhatikan hambaku ya Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Pengakuan langsung, kita melihat di sini pengakuan langsung dari Tuhan kepada setan, iblis atau setan, bahwasanya Ayub adalah seorang yang saleh, jujur, serta takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan. Puji Tuhan. Haleluya. Pengakuan langsung dari Tuhan kepada iblis atau setan, bahwasanya Ayub adalah seorang yang saleh, jujur, serta takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan. Puji Tuhan. Mendengar pengakuan itu, iblis atau setan segera saja mendakwa Ayub. Coba ayat 9 dulu, ayat 9. Lalu jawab iblis kepada Tuhan. Ya, mendengar itu, iblis berkata, menjawab, terus? Apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Jadi mendengar pengakuan itu, iblis atau setan segera saja mendakwa Ayub kepada Tuhan. Itu terlihat dari perkataan iblis kepada Tuhan, yaitu apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Puji Tuhan. Jadi tadi ayat 8, Tuhan dengan pengakuannya kepada setan bahwa tiada seorang pun di bumi seperti dia yang demikian saleh, jujur, takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan. Oh, mendengar pernyataan itu, mendengar pengakuan itu, iblis atau setan segera saja mendakwa Ayub kepada Tuhan. Itu terlihat dari pengakuan iblis kepada Tuhan, yaitu apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Dalam ejaan lama, di situ juga dikatakan, adakah dengan cuma-cuma Ayub itu takut akan Allah? Dalam ejaan lama. Puji Tuhan. Jadi setelah mendengar pengakuan dari Tuhan tentang kelebihan-kelebihan Ayub, setan langsung saja mendakwa Ayub di hadapan Tuhan. Dan berkata, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Itu ejaan sekarang. Ejaan lama, dalam ejaan lama, adakah dengan cuma-cuma Ayub itu takut akan Allah? Artinya, Ayub menjadi satu kehidupan yang saleh, jujur, serta takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan itu karena ada alasannya. Itu maksudnya setan. Jadi kalau dia takut akan Tuhan, itu karena ada alasannya. Dapat dipahami saudaraku? Apakah alasan yang dimaksud oleh iblis atau setan tersebut? Ayat 10, baca. Bukankah engkau yang membuat pagar Kalau sekeliling kita dia? menjadi satu kehidupan yang takut akan Tuhan, bukan karena ada sesuatu perkara loh ya. Amin. Tetapi memang kita harus takut akan Tuhan. Jujur, saleh, takut akan Tuhan, jauh kejahatan. Jadi bukan karena ada alasan ini dan itu. Tetapi betul-betul, kita betul-betul saleh dan jujur. Takut akan Tuhan, jauh kejahatan. Itu betul karena Tuhan. Tidak boleh karena ada alasan-alasan. Kemudian kita datang di tengah ibadah juga bukan karena ada alasan-alasan. Murni kita datang untuk memuji Tuhan. Amin. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Lihat,
alasan yang dimaksud daripada setan di hadapan Tuhan, ayat 10 baca. Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia Ya, dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? terus? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, Ya. dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Ya. Alasan yang dimaksud di sini ialah Tuhan menjadi pagar sekeliling Ayub dan rumahnya serta segala yang dimilikinya. Jadi maksud setan kalau Ayub takut akan Tuhan, jujur saleh takut Tuhan, menjauh kejahatan, karena Tuhan telah memagari Ayub, memagari hidupnya, rumahnya, dan serta segala miliknya. Puji Tuhan. Kemudian alasan yang kedua, Tuhan sudah memberkati segala pekerjaan Ayub. Sehingga Ayub menjadi kehidupan yang jujur, saleh, jujur, takut akan Tuhan, dan menjauhi kejahatan. Itu alasan setan. Sehingga Ayub takut akan Tuhan. Kemudian yang ketiga, alasan yang ketiga, dan segala milik Ayub semakin bertambah-tambah lebih dari orang lain. Jadi berkatnya lebih dari orang lain. Puji Tuhan. Ini yang dimaksud daripada iblis setan, sehingga Ayub mempunyai alasan untuk hidup saleh, jujur, takut Tuhan, benci kejahatan. Puji Tuhan. Tetapi Tuhan akan buktikan apakah perkataan daripada setan itu yang benar, atau memang pribadi daripada Ayub itu adalah orang yang benar-benar saleh, jujur, takut akan Tuhan, benci kejahatan. Ayat yang ke-11. Tetapi ulurkanlah tanganmu, Ya. dan jamahlah segala yang dipunyainya. Ya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Puji Tuhan. Setelah membeberkan semuanya itu kepada Allah, alasan-alasan tadi, sehingga iblis mengatakan Ayub takut akan Tuhan, setelah itu dibeberkan kepada Allah, selanjutnya iblis menuntut supaya Allah segera mengulurkan tangannya dan menjamah segala milik kepunyaan Ayub. Dengan kata lain, mengambil kembali segala apa yang dipunyai oleh Ayub. Puji Tuhan. Dengan demikian iblis yakin bahwa Ayub pasti mengutuki Allah. Puji Tuhan. Jadi pada ayat 11 langsung iblis menuntut. Coba saja. Pasti dia mengutuki engkau. Kalau engkau kembali mengambil milik kepunyaannya, pasti dia mengutuki engkau. Itu ayat 11. Dapat dipahami saudaraku? Jadi jelas bahwa setan, iblis atau setan selain menyesatkan seluruh dunia, tugasnya juga mendakwa, menuntut, menuduh, menuntut untuk segera dihakimi. Itu sudah dialami oleh Ayub atas seizin Tuhan. Amin saudaraku. Ayat 12. Maka firman Tuhan kepada iblis, Ya. Nah, segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu. Ya. Hanya janganlah engkau ulurkan tanganmu terhadap dirinya. Ya. Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Ya. Firman Tuhan kepada iblis. Nah, segala yang dia punyai ada dalam kuasamu, hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Puji Tuhan, atas seizin Tuhan, Ayub didakwa oleh iblis atau setan. Puji Tuhan. Ayub, atas seizin Tuhan, Ayub didakwa oleh iblis atau setan. Amin saudaraku. Ayat 13 sampai 19. Lihatlah. Pada suatu hari ketika anak-anaknya yang lelaki dan yang perempuan makan-makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung. Ya, ini pekerjaan anak daripada Ayub. Baik anak laki-laki maupun anak perempuan memang suka makan minum. Dosa makan minum menunjukkan dosa daging. Merokok, minum minuman keras, narkoba, mabuk-mabukan. Ini dosa kebiasaan daripada orang kaya. Puji Tuhan. Terus? Datanglah seorang pesuruh kepada Ayub dan berkata, Ya. sedang lembu sapi membajak dan keledai-keledai betina makan rumput di sebelahnya. Lembu sapi, keledai-keledai, terus? Datanglah orang-orang Sheba, menyerang dan merampasnya, serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Terus? Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Sampai ayat 19? Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, Ya. api telah menyambar dari langit,
dan membakar serta memakan habis kambing domba dan penjaga-penjaga. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuan. Ya, ayat 17. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, orang-orang Kasdim membentuk 3 pasukan, lalu menyerbu unta-unta dan merampasnya, Rampas unta-unta yang dimiliki dipunyai Ayub terus. serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Terus. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuan. Kemudian, Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, ya, anak-anak Tuan yang lelaki dan yang perempuan sedang makan-makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung. terus. Maka tiba-tiba angin ribut bertiup dari seberang padang gurun. Rumah itu dilandanya pada 4 penjurunya dan roboh menimpa orang-orang muda itu sehingga mereka mati. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Puji Tuhan. Selanjutnya di sini kita melihat iblis betul-betul mendakwa Ayub sehingga Ayub harus kehilangan segala harta miliknya. Sehingga Ayub harus kehilangan segala harta miliknya, yakni antara lain lembu sapi, keledai-keledai betina, kambing domba, unta-unta. Bukan hanya sampai di situ. Ayub juga harus kehilangan anak-anaknya, baik yang laki-laki maupun perempuan. Bayangkan penderitaan Ayub luar biasa. Ia harus kehilangan segala miliknya, harta bendanya, kekayaannya. Selain itu, dia harus kehilangan anak-anaknya, baik laki-laki maupun perempuan. Tidak ada satupun yang hidup. Satu penderitaan yang hebat. Kalau seseorang kehilangan harta, yang penting anaknya selamat dari suatu celaka. Semua orang saya kira itu masih ada keberuntungannya. Tetapi sudah kehilangan hartanya, milik kepunyaannya, harta kekayaannya, bendanya, semua. Ditambah lagi, dia harus kehilangan anaknya. Ini saya kira suatu penderitaan yang hebat. Yang dialami oleh Ayub. Ini penderitaan yang tiada tara. Puji Tuhan. Betul-betul segala miliknya diambil kembali. Puji Tuhan. Tetapi kita melihat bagaimana reaksi Ayub saat dia didakwa oleh iblis atau setan atas seizin Tuhan. Lihatlah reaksi ini, kita belajar dari pribadi Ayub, saudara, amin. Kita sama-sama belajar dengan segala kerendahan hati. Puji Tuhan. Ayat 20 sampai 21. Maka berdirilah Ayub, lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya. Kemudian sujudlah ia dan menyembah. Terus? Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Terus? Tuhan yang memberi. Tuhan yang memberi. Tuhan yang mengambil. Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Puji Tuhan. Reaksi Ayub ketika ia harus kehilangan harta miliknya dan kehilangan anak-anaknya. Antara lain A. Mengoyak jubahnya. A. Mengoyak jubahnya. Untuk masa sekarang, bukan lagi jubah yang harus kita koyakkan, tetapi hati kita masing-masing yang harus kita koyakkan. Teramat lebih, saudaraku, itu juga hal ini dituntut kepada imam-imam, pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan, teramat lebih kepada pemimpin sidang jemaat. Karena itu merupakan tanda, bahwa ia adalah orang yang saleh, jujur, takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Memang itu perlu. Puji Tuhan. Itu dituntut. Secara khusus bagi seorang imam, pelayan Tuhan, hamba Tuhan, teramat lebih kami sebagai pemimpin sidang jemaat. Dituntut supaya hatinya terkoyak-koyak. Tanpa alasan. Puji Tuhan. Tetapi itu harus nyata sebagai tanda orang yang saleh, jujur, takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. B. Tindak reaksi yang kedua. Ayub mencukur kepalanya. Tadi Ayub mengoyak jubahnya. Sekarang B. Ayub mencukur kepalanya. Puji Tuhan. Sekarang kita tidak perlu mencukur rambut dari kepala kita masing-masing.
Amin, saudaraku. Teramat lebih seorang perempuan tidak perlu mencukur rambut, jangan sampai kepalanya tidak ada penudung. Namun kita harus membuktikan bahwa segala kemuliaan, segala hormat dan kepujian hanya bagi Dia dari sekarang sampai selama-lamanya. Sehingga manakala kita menghadapi persoalan, pergumulan yang begitu berat, tidak perlu cukur rambut. Yang terpenting sekarang, biarlah kita buktikan segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi Dia. Dia kepala, mempelai pria surga. Kita beri kepujian kepada kepala. Dialah kepala jemaat, mempelai pria surga. Puji Tuhan. Manakala harus menghadapi ujian, manakala memang harus didakwa tanpa alasan. Puji Tuhan, tanpa salah. Haleluya. Kita saling mendoakan supaya kita saling dikuatkan oleh Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Kemudian C. Lalu akhirnya Ayub sujud dan menyembah. Sujud dan menyembah. Sikap ini, sikap yang ditunjukkan oleh Ayub ini, suatu tanda kerendahan hati dari Ayub kepada Tuhan. Sikap kerendahan hati dari Ayub kepada di hadapan Tuhan, sebab Dialah Allah yang hidup, yang patut untuk disembah, tidak ada Allah yang lain. Jangan menyembah berhala, jangan tinggalkan ibadah karena pekerjaan, jangan tinggalkan ibadah karena menuntut ilmu, kuliah dan lain sebagainya. Jangan tinggalkan ibadah karena kesibukan-kesibukan dunia ini. Puji Tuhan, kita belajar dari pribadi Ayub. Tindakan yang ketiga, sujud dan menyembah. Menunjukkan suatu tanda kerendahan hati dari Ayub kepada Tuhan, sebab Dialah Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, Tuhan dan Juru Selamat, dan Dialah yang patut untuk disembah dari sekarang sampai selama-lamanya. Tidak ada Allah yang lain. Tidak ada berhala-berhala. Itu tanda kerendahan hati. Kalau kita bebas dari berhala, itu tanda kerendahan hati. Tetapi kalau kita jauh dari Tuhan, jauh dari ibadah, itu kesombongan. Biasanya dia bergantung kepada kekuatannya, itu kesombongan. Mengandalkan apa yang dia miliki, itu kesombongan. Mengandalkan pengertiannya, uangnya, hartanya, kedudukannya, jabatannya, kekuasaannya, itu kesombongan. Tetapi Ayub tidak seperti itu. Saat dia dituduh, dituntut, didakwa oleh iblis atau setan, justru sebaliknya dia sujud dan menyembah kepada Tuhan. Dia tetap membuktikan jati dirinya. Banyak orang setelah mengalami ujian kehilangan jati diri. Mencak-mencak, bersungut-sungut, lalu berbuat sesuatu yang tidak patut, tidak terpuji di hadapan Tuhan. Tapi Ayub tidak seperti itu. Dia tetap sujud dan menyembah kepada Tuhan. Yang belum dapat pekerjaan, sabar. Yang ada pergumulan, soal keuangan, ekonomi, sabar. Jangan kita bertindak dengan tindakan yang kurang terpuji di hadapan Tuhan. Biar kita sujud dan menyembah karena Dia Allah yang harus kita sembah, Allah yang hidup. Tidak ada Allah yang lain. Kemudian dalam keadaan sujud menyembah, Ayub berkata, tidak usah ditulis, baca kembali. Ayat 21. Demikian firman Tuhan, katanya, Ya. dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Ya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Kemudian dalam keadaan sujud menyembah, Ayub berkata, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku kembali ke dalamnya. Perkataan ini menunjukkan bahwa Ayub memiliki pikiran mempelai. Ini pikiran mempelai. Ini bukan pikiran manusia daging. Ini bukan pikiran daripada orang Kristen yang biasa-biasa, tetapi ini pemikiran mempelai. Puji Tuhan. Pengakuan ini, saudaraku, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku kembali ke dalamnya. Perkataan ini menunjukkan bahwa Ayub memiliki pikiran mempelai Tuhan. Ini bukan pikiran manusia daging, manusia duniawi, bukan. Manusia daging, manusia duniawi tidak akan pernah menerima kenyataan yang sepahit ini. Itu sebabnya ini pikiran mempelai.
Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami. Saya akan buktikan bahwa itu betul-betul pikiran mempelai. Wahyu 21 ayat 1 sampai 2. Saudara, ada yang harus saya sampaikan. Semakin Tuhan bukakan firman-Nya, semakin banyak kita dituntut. Bahkan dakwaan seizin Tuhan pun bisa terjadi. Percayalah apa yang saya sampaikan ini. Puji Tuhan. Tapi kuat ya. Amin. Haleluya. Terkadang memang sakit, tapi harus kuat. Puji Tuhan. Wahyu 21 ayat 1 sampai 2. Demikian firman Tuhan. Ya. Langit yang baru dan bumi yang baru. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Ya. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu. Apa langit bumi yang baru? Ayat 2. Dan aku melihat kota yang kudus, Ya. Yerusalem yang baru, Ya. turun dari sorga. Oh, haleluya terus. Dari Allah Ya. yang berhias bagaikan pengantin Ya. perempuan yang berdandan untuk suaminya. Puji Tuhan. Lihat, langit yang pertama, bumi yang pertama akan berlalu, bahkan laut pun tidak ada lagi. Memang semua yang ada ini akan berlalu. Amin, saudaraku. Semua ini akan berlalu. Puji Tuhan. Kemudian tampillah, saudaraku, kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari sorga dari Allah, yang berhias sebagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Jadi setelah langit yang pertama, bumi yang pertama, bahkan laut berlalu, maka tampillah mempelai Tuhan. Jadi jelas, apa yang dikatakan oleh Ayub, jelas itu menunjukkan bahwa Ayub memiliki pikiran mempelai. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Ayub memiliki pikiran mempelai. Puji Tuhan. Sebab yang ada ini akan berlalu. Diganti dengan langit yang baru. Bumi yang baru. Itulah mempelai Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Ayo, miliki pikiran mempelai. Miliki pikiran mempelai. Sebab sasaran akhir dari perjalanan rohani kita di atas muka bumi ini adalah berada dalam pesta nikah anak domba. Jadi keliru kalau anak-anak Tuhan beribadah hanya untuk mencari berkat. Keliru. Sasaran akhir kita bukan berkat. Bukan hanya sebatas musisat mengadakan musisat kesembuhan di dalam ibadah pelayanan. Tetapi sasaran akhir dari sebuah ibadah pelayanan di atas muka bumi ini yang harus dikerjakan oleh setiap hamba-hamba Tuhan, terutama pemimpin sidang jemaat, adalah pesta nikah anak domba Allah. Inilah rencana Allah yang besar. Untuk penyatuan tubuh Kristus yang sempurna. Israel, kafir Israel bersatu. Itulah yang disebut tubuh mempelai. Puji Tuhan. Jadi untuk sampai kepada sasaran itu, miliki pikiran mempelai. Yang ada ini akan berlalu. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Kita datang kan tidak bawa apa-apa. Bayi lahir tidak bawa apa-apa. Sama dengan telanjang. Juga kembali kepada Tuhan Sang Khalik. Tidak bawa apa-apa. Juga telanjang. Ayub menyadari hal itu. Betul-betul Ayub dikuasai sepenuhnya oleh pikiran mempelai. Tidak dikuasai oleh pikiran manusia duniawi, manusia daging. Tidak. Yang sudah ada di tengah-tengah ibadah, apalagi imam yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan, sudah seharusnya sekarang ini, di ujung Yobel yang ketiga ini, seluruh alam pemikiran dikuasai pikiran mempelai. Puji Tuhan. Amin, saudaraku. Sesudah kita percaya, bertobat, lahir baru, penuh dengan Roh Kudus, seharusnya lanjut untuk memberi diri di dalam penyucian. Itulah berada di dalam ruangan suci. Tergembala, itu penyucian. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Sekarang kita bandingkan dengan tubuh Babel atau mempelai Babel. Wahyu 17 ayat 5.
Lihat pikiran duniawi, itulah tubuh Babel. Wahyu 17 ayat 5 baca. Demikian firman Tuhan. Ya, Penghakiman atas Babel. ya. Dan pada dahinya tertulis suatu nama, suatu rahasia. Lihat. Terus Babel besar. Babel besar. Ibu dari wanita-wanita pelacur. Babel besar ini dia adalah satu, ibu dari wanita-wanita pelacur. Terus Dan dari kekejian dua, bumi. dia adalah kekejian bumi. Puji Tuhan. Haleluya. Tentang wanita pelacur. Itu menunjuk kepada kehidupan dari anak-anak Tuhan yang menduakan hati Tuhan. Meninggalkan Tuhan karena perkara yang lain. Dapat dipahami saudaraku? Lihat. Babel besar, ibu siapa? Satu dari wanita-wanita pelacur. Berarti dialah yang menyebabkan terjadinya gereja Tuhan berzina. Menduakan hati Tuhan. Baik jasmani maupun rohani. Kemudian dia yang kedua, ibu dari kekejian bumi. Jadi yang terjadinya kekejian di bumi ini, penyebabnya adalah Babel besar. Amin, saudaraku? Sekarang kita lihat tentang wanita-wanita pelacur. Siapa yang menyebabkan wanita-wanita pelacur ini? Adalah Babel besar. Sebab dia adalah ibu dari wanita-wanita pelacur. Wanita-wanita pelacur itu merupakan gambaran dari suatu kehidupan. Dari anak-anak Tuhan yang sudah menduakan hati Tuhan. Atau yang sudah meninggalkan Tuhan karena perkara lain. Beralih kepada lain hati. Itu namanya melacur rohani. Ada pelacuran jasmani, ada pelacuran rohani. Pelacuran secara jasmani ya itulah perempuan-perempuan wanita tunasusila. Tetapi wanita-wanita pelacur secara rohani menduakan hati Tuhan. Meninggalkan Tuhan, beralih kepada lain hati. Mungkin karena kesibukan, mungkin karena pekerjaan, mungkin karena bisnis, mungkin karena perkara-perkara yang ada di dunia ini. Itu namanya wanita-wanita pelacur. Itulah gereja yang sedang melacur secara rohani. Siapa yang menyebabkan? Babel besar. Tapi tubuh mempelai tidak seperti itu. Betul-betul pemikirannya dikuasai. Dalam alam sadar, pikiran mempelai. Dapat dipahami saudaraku? Puji Tuhan. Haleluya. Nah, kemudian kita lihat persamaannya. Wahyu 18 ayat 3. Pelacuran atau perzinahan secara rohani lebih jauh kita melihat dari Wahyu 18 ayat 3. Terus Demikian firman Tuhan. Ya. Jatuhnya Babel. ya, Karena semua bangsa telah minum dari anggur hawa nafsu cabulnya. ya semua bangsa telah minum dari anggur hawa nafsu cabulnya. Terus Dan raja-raja di bumi telah Ya. berbuat cabul dengan dia. terus Dan pedagang-pedagang di bumi telah menjadi Nah. kaya oleh kelimpahan hawa nafsunya. lebih terang lagi kita temukan di Wahyu 18 ayat 3 ini. Sebab praktek daripada perzinahan itu, praktek berzina atau menduakan hati Tuhan, raja-raja di bumi telah berbuat cabul dengan dia. Contoh, berbuat cabul itu perzinahan. Raja-raja di bumi telah berbuat cabul dengan dia. Contoh, Esau di dalam Ibrani, Esau menjual hak kesulungannya demi semangkok sop kacang merah. Demi sepiring kacang merah. Sama dengan nafsu rendah, sama dengan berbuat cabul, sama dengan berzina rohani. Itulah Esau, contohnya Esau. Puji Tuhan. Amin saudaraku. Jadi raja-raja di bumi telah berbuat cabul dengan dia. Contoh, Esau menjual hak kesulungannya. Itulah ibadah dan pelayanan. Demi sepiring kacang merah. Demi sesuap nasi. Dia jual ibadah dan pelayanan. Itu nafsu rendah. Itu cabul. Amin saudaraku. Puji Tuhan. Kemudian, strip yang kedua atau B. Pedagang-pedagang di bumi telah menjadi kaya oleh kelimpahan hawa nafsunya. Puji Tuhan. Jadi ini gambaran dari anak-anak Tuhan pergi ke lain hati. Itulah hawa nafsu dan keinginan daging karena keinginan untuk menjadi kaya.
Dapat dipahami saudaraku. Puji Tuhan. Ini pemikiran dari tubuh Babel. Tapi beda, lain dengan tubuh mempelai. Pemikirannya betul-betul dikuasai seutuhnya oleh pikiran mempelai. Bahwa langit, bumi, laut, semua yang ada ini akan berlalu. Sama seperti anak yang lahir ke dunia ini dengan keadaan telanjang. Kembali juga kepada Tuhan dengan keadaan telanjang. Itu merupakan pemikiran mempelai. Amin. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Haleluya. Puji Tuhan. Kemudian kita kembali membaca Ayub 1 tadi, ayat 21. Baca. Demikian firman Tuhan. Ya. Katanya, Ya. dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Ya. Dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Ini pernyataan ini menunjukkan bahwa dia memiliki pikiran mempelai, betul? Amin. Kita bandingkan dengan tubuh Babel, tadi tubuh mempelai, itu pemikirannya. Tubuh Babel tidak. Justru berjinah rohani. Tinggal pergi ke lain hati. Uang, harta, kekayaan, dan lain sebagainya. Tinggalkan Tuhan. Hati Tuhan ada di tengah ibadah ini. Dia tinggalkan. Karena hatinya pergi ke lain hati. Harta, kekayaan, uang, kedudukan, jabatan, dan lain sebagainya. Tapi Ayub tidak seperti itu. Saat dia mengalami cobaan oleh karena dakwaan iblis atas seizin Tuhan. Amin. Amin. Kemudian Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah Ya. nama Tuhan. Selanjutnya Ayub berkata, bagian B, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Pernyataan Ayub ini menunjukkan bahwa Ayub hidup di dalam kehendak Allah. Biarlah kehendak Allah yang jadi dalam setiap kehidupan kita, dan biarlah tetap terpujilah nama Tuhan selalu. Kalau kehendak Allah yang jadi, nama Tuhan, terpujilah nama Tuhan selalu. Kalau kehendak Allah yang nyata. Tapi kalau kehendak kita yang nyata, nama Tuhan tidak terpuji. Tapi dipermalukan. Dapat dipahami saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi tidak salah kalau yang berusaha, mengelola bisnis, yang kuliah, menuntut ilmu, apa saja kesibukan yang ada di dunia ini, selama itu perbuatan baik tidak salah. Dengan catatan, jangan tinggalkan Tuhan Yesus. Tetap menyatu dengan hati Tuhan Yesus. Supaya nama Tuhan terpuji dalam setiap tindakan, setiap perbuatan, setiap sholat tingkah kita, setiap perkataan, bahkan gerak-gerik sekecil apapun. Nama Tuhan dipermuliakan. Terpujilah nama Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Biar kehendak Tuhan yang jadi ya. Kuliah silakan, tapi kehendak Tuhan yang jadi. Bekerja, kelola usaha bisnis silakan, tapi kehendak Tuhan yang jadi dalam hidup kita supaya nama Tuhan terpuji. Jangan permalukan nama Tuhan dengan sikap yang tidak terpuji. Puji Tuhan. Ayat 22. Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa Ya. dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Ya. Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Puji Tuhan. Jadi dalam pergumulan yang begitu hebat dan begitu berat, Ayub tidak pernah mempersalahkan Tuhan. Tidak mempersalahkan Tuhan. Orang yang suka mempersalahkan Tuhan, acap kali bersungut-sungut, acap kali menggerutu, ngomel, dan lain sebagainya. Disertai dengan kejengkelan di hati. Tapi Ayub tidak demikian. Dapat dipahami, saudaraku? Jadi pergumulan yang dialami Ayub tidak berhenti sampai di situ. Belum berhenti sampai di situ. Pergumulan Ayub belum selesai. Sebab iblis masih menuntut Ayub kepada Tuhan. Pergumulan pada bagian yang pertama, part 1 atau bagian pertama? Part 1 ya. Bagian pertama sudah selesai,
Tapi setan tidak pernah diam. Kalau sebelum tuntutannya ini betul-betul membuat seseorang KO, knock out, terkapar, tidak akan pernah berhenti. Puji Tuhan. Jadi, selama kita hidup di dunia ini, jangan pernah saudara merasa bahwa pergumulan akan berhenti. Tidak. Akan terus. Tidak akan pernah selesai. Selama kita tinggal di bumi ini, selama kita tinggal mendiami kemah tubuh ini, pergumulan tidak akan pernah selesai. Jadi saudara jangan pernah cengeng. Hadapi saja. Puji Tuhan. Ayub 2. Kita melihat babak yang baru. Ujian yang baru. Karena Ayub didakwa kembali oleh iblis atau setan atas seizin Tuhan. Ayat 1 sampai ayat 3. Demikian firman Tuhan. Ya. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan. Dan di antara mereka datang juga iblis untuk menghadap Tuhan. Ya. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Dari mana engkau?" Ya. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi." Jadi saat iblis menghadap Tuhan, Tuhan bertanya, "Dari mana engkau?" Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Dari perjalanan mengelilingi dan menjelajahi bumi." Jadi pekerjaan daripada iblis ini adalah mengelilingi dan menjelajah bumi tanpa hari perhentian. Jadi kalau orang tidak beribadah tanpa hari perhentian, hari ke-7, berarti itu adalah mengikuti jejak iblis. Mengelilingi, menjelajah bumi tanpa hari perhentian. Itu jejak setan. Jadi orang kalau tidak beribadah berarti sedang mengikuti jejak setan. Mohon maaf loh ya. Karena begitu juga pada waktu setan menghadap Tuhan yang pertama, jawabannya sama. Coba ulangi dulu, baca. Ayat 7, baca. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, Ayub 1 ayat 7. "Dari mana engkau?" Dari mana engkau? Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi." Itu waktu iblis pertama kali menghadap setan dalam cerita Ayub ini. Tuhan berkata, "Dari mana engkau?" Iblis menjawab, "Dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi." Jadi iblis atau setan tidak punya hari perhentian. Tapi bagi kita Tuhan sediakan hari perhentian loh saudara. Amin. Manfaatkan itu, jangan ikuti jejak setan. Amin. Siapa mau anak Tuhan? Anak setan? Anak Tuhan? Anak setan? Anak Tuhan? Anak setan? Anak setan? Anak setan? Anak Tuhan? Anak setan? Puji Tuhan. Ingat itu, kalau jauh dari ibadah tanpa hari perhentian, anak setan. Loh ini ayat loh ya. Saya tidak pernah menuduh siapapun, jangan persalahkan Tuhan. Pokoknya jauh dari perhentian, jauh dari ibadah yang Tuhan sudah sediakan bagi kita, mengikuti jejak setan. Mulai sekarang berjanjilah kepada Tuhan, saya adalah anak Tuhan. Amin. Siapa anak Tuhan? Anak Tuhan. Anak Tuhan. Anak setan. Di Tuhan. Haleluya. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Saudara mungkin firman ini bagi saudara pikir enteng. Nanti Tuhan datang barulah saudara ingat. Semua pernyataan-pernyataan Tuhan ini manfaatkan kesempatan ini loh saudara. Amin. Corona ini sebuah tanda. Jadi saudara jangan berpikir anggap enteng saja. Iya sekarang agak enteng. Jangan saudara sama seperti orang kaya itu setelah mati baru menyesal. Kepanasan aku, kasih air dong. Enggak boleh. Kalau begitu supaya saudaraku jangan masuk ke alam maut ini, kepanasan juga nanti mereka kasihan. Tolong dong, tolong mereka pergi ke situ. Abraham bilang, ada firman, dengar aja firman. Kembali ke firman, ikuti firman. Amin. Jangan ikuti jejak setan. Amin. Orang tua yang bijaksana pasti anjurkan anak dan berkata, jangan ikuti jejak setan. Itu orang tua yang baik. Itu orang tua yang baik. Kalau biarkan anaknya tidak jauh dari hari perhentian, berarti pikirannya pikiran setan juga. Saya tidak sedang marah. Saya sedang mengingatkan saja. Amin.
Karena kita selalu merasa baik dan benar dan suci. Padahal banyak keburukan, banyak kejahatan, banyak kejelekan, banyak yang ketidaksucian. Jadi setan tidak mau. Kalau dia akhirnya tidak punya hari perhentian. Kalau dia akhirnya tidak masuk surga, dia tidak mau. Mau tidak mau, setan harus mendakwa manusia. Paham? Amin. Puji Tuhan. Semoga dapat dipahami. Kiranya dapat dipahami. Baca Ayub 2 ayat 1-3 ulangi. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan. Ya. Dan di antara mereka datang juga iblis untuk menghadap Tuhan. Ya. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, Ya. dari mana engkau? Ya. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, Ya. dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi. Ayat 1-2. Sekarang ayat 3. Firman Tuhan kepada iblis. Ayat 1-2 sudah dijelaskan bukan? Amin. Sekarang ayat 3. Firman Tuhan kepada iblis. Ya. Apakah engkau memperhatikan hambaku Apakah Ayub? engkau memperhatikan Ayub? Tuhan kembali bertanya. Saat setan iblis kembali menghadap untuk yang kedua kali, maka Tuhan juga kembali bertanya. Apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Tuhan yang mengakui Ayub sebagai hamba Tuhan. Biar kita semua diakui sebagai hamba Tuhan. Amin. Menjadi hamba kebenaran. Amin. Pendeta belum tentu jadi hamba Tuhan. Pendeta belum tentu jadi hamba kebenaran. Tapi hamba Tuhan adalah hamba kebenaran. Amin. Biar Tuhan yang mengakuinya. Dapat dipahami suruhku? Amin. Terus? Sebab tidak seorang pun di bumi seperti dia. Kembali Tuhan mengatakan kepada setan, iblis atau setan. Tiada seorang pun di bumi seperti dia. Terus? Yang demikian saleh dan Yang jujur. demikian saleh. Yang demikian jujur. Terus? Yang takut akan Yang Allah. takut akan Allah. Dan menjauhi Dan kejahatan. menjauhi kejahatan. Ini pengakuan langsung kepada setan ketika setan kembali menghadap Tuhan. Puji Tuhan. Terus? Ia tetap tekun dalam Lalu kesalehannya. Tuhan kembali berkata, ia tetap tekun dalam kesalehannya. Terus? Meskipun engkau telah membujuk aku melawan dia. Bayangkan loh ya. Tuhan berkata kembali kepada setan. Ia tetap tekun dalam kesalehannya. Bagaimana dengan kita? Manakala menghadapi ujian. Apakah tetap dengan kesalehan? Manakala tidak punya uang. Dampak corona ini begitu besar. Ekonomi lemah. Apa kita juga langsung uring-uringan tidak ikut Tuhan? Tapi Ayub tidak seperti itu. Tuhan berkata, ia tetap tekun dalam kesalehannya. Meskipun engkau telah membujuk aku melawan dia untuk mencelakakannya tanpa alasan. Loh, dia didakwa tanpa alasan loh saudaraku. Berarti dicelakakan tanpa alasan. Bayangkan saudaraku. Puji Tuhan, itu sebabnya tadi di atas tadi saya katakan, jangan kita berpikiran bahwa setelah kita melewati satu pergumulan, bahwa kita tidak mungkin lagi menghadapi pergumulan yang lain. Pergumulan akan terus silih berganti. Tetapi kita belajar, kita diajar oleh Tuhan Yesus malam ini, lewat pembukaan firman, meskipun engkau telah membujuk aku melawan dia untuk mencelakakannya tanpa alasan, ia tetap tekun dalam kesalehannya. Tekun dalam kesalehan. Tekun juga dalam ibadah pelayanan. Tidak mungkin ada orang bisa tekun dalam kesalehan, tekun berbuat baik, benar, suci, tapi tidak tekun dalam ibadah. Itu tidak mungkin. Itu tidak mungkin. Mustahil. Jadi saudara jangan berpikir kalau dia adalah orang yang berkuasa di dunia ini, punya jabatan tinggi di dunia ini, punya uang banyak, lalu dia tekun dalam kesalehan. Bukan itu ukurannya. Itu bisa ditutupi kok, semua kesalehan seperti berbuat baik bisa ditutupi kok. Tapi kesalehan yang sesungguhnya haruslah dari pengakuan Tuhan Yesus Kristus. Dan itu harus kita buktikan di hadapan Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita buktikan di hadapan Tuhan, saudara. Jangan saleh karena terlihat baik, karena punya uang ini, itu. Harus pengakuan dari Tuhan. Seperti pengakuan Tuhan kepada setan. Ayat yang keempat.
Lalu jawab iblis kepada Tuhan, Ya. kulit ganti kulit, orang akan memberikan segala yang dipunyainya ganti nyawanya. Ya, ayat 5 sampai 5. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamahlah tulang dan dagingnya. Ya. Ia pasti mengutuki engkau di Ya. hadapanmu. Kemudian alasan iblis untuk menuntut Ayub kembali ialah kulit ganti kulit. Maksudnya supaya Tuhan menjamah tulang dan daging Ayub. Dengan demikian nanti Ayub pasti melawan Tuhan dan mengutuki Tuhan. Karena melihat bahwa ujian yang pertama atau dakwaan yang pertama Ayub berkemenangan, akhirnya dia kembali menguji Ayub dan mendakwa Ayub atas seizin Tuhan. Alasan iblis untuk menuntut Ayub kembali ialah kulit ganti kulit, maksudnya supaya Tuhan menjamah tulang dan daging Ayub. Dengan demikian nanti Ayub pasti melawan Tuhan, Ayub pasti mengutuki Tuhan. Itu menurut pikiran daripada iblis atau setan. Tapi kita lihat pembuktian berikutnya, apakah benar atau tidak. Ayat 6 sampai 7. Saudara tentu bahagia kalau Tuhan bukakan firman-Nya, bukan? Amin. Seharusnya kita lebih bahagia kalau isi hati Tuhan yang paling dalam itu dibukakan, dinyatakan kepada kita. Lebih dari sekedar khotbah guyon-guyon. Tidak punya pengertian apa-apa tentang surga. Sehingga tidak mendapatkan keselamatan. Sehingga tidak sedikit, tidak jarang anak-anak Tuhan yang beribadah akhirnya menjadi liar. Karena tidak punya wahyu pembukaan firman. Dapat dipahami saudaraku? Amin. Nah, kita harus bahagia kalau pembukaan firman terjadi, isi hati Tuhan yang paling dalam itu dibuka, singkapkan, dinyatakan kepada kita, dipaparkan. Supaya kita bisa melihat dan mengerti rencana-rencana yang Tuhan nyatakan untuk memperoleh keselamatan. Amin. Tidak bisa kita satu kali beribadah lalu semua rencana Tuhan bisa kita ketahui dan kita bisa laksanakan. Tidak seperti itu. Tekun dalam ibadah. Amin. Supaya tekun dalam kesalehan. Puji Tuhan. Baca ayat 6 sampai 7. Maka firman Tuhan kepada iblis, Iya. nah ia Ya. ada dalam kuasamu. Kemudian Tuhan kembali berkata kepada iblis, ia ada dalam kuasamu, terus Hanya sayangkan nyawanya. hanya sayangkan nyawanya. Tuhan izinkan kembali. Iblis mendakwa Ayub untuk yang kedua kali, tetapi syaratnya jangan ambil nyawanya. Biarlah nyawa tinggal dalam kandungan badannya. Kira-kira begitu. Amin, saudaraku. Ayat 7. Kemudian iblis pergi dari hadapan Tuhan, Ya. lalu ditimpanya Ayub dengan bara yang busuk Terus. dari telapak kakinya sampai ke batu kepalanya. Ya, lalu sudah terbukti kulit ganti kulit. Atas seizin Tuhan, iblis menimpa Ayub dengan bara yang busuk. Dari telapak kakinya sampai ke batu kepalanya. Nah, kulit ganti kulit. Puji Tuhan. Amin. Amin. Ya. Sekarang, apakah Ayub mengutuki Tuhan dengan bara di sekujur tubuh dari ujung kaki sampai batu kepala? Sesuai dengan perkataan daripada iblis tadi kepada Tuhan? Coba kulit ganti kulit, nanti dia akan mengutukimu. Sekarang, ayat 8. Sikap Ayub terhadap penderitaan yang kedua. Baca ayat 8. Lalu Ayub mengambil sekeping beling untuk menggaruk-garuk badannya Terus? sambil duduk di tengah-tengah abu. Ya, puji Tuhan. Tetapi sebaliknya, Ayub mengambil sekeping beling untuk menggaruk-garuk badannya sambil duduk di tengah-tengah abu. Menunjukkan kepada kita bahwasanya Ayub berpikir sederhana, tidak terlalu muluk-muluk. Biasanya orang kalau sudah di dalam penderitaan yang hebat, dia akan berusaha untuk mencari jalan keluar. Entah apapun caranya, semuanya bisa dihalalkan. Tetapi di dalam ujian yang kedua ini, bara sekujur tubuh dari ujung kaki sampai batu kepala, dia hanya sebatas mengambil sekeping beling, lalu menggaruk-garuk badannya yang gatal itu sambil duduk di tengah-tengah abu. Saudaraku, jelas itu menunjukkan bahwa Ayub berpikir sederhana saja, tidak terlalu muluk-muluk. Dia tidak mau mengambil jalan keluarnya.
Tidak mengambil jalan keluar dengan cara-cara yang tidak halal. Seperti kebiasaan manusia duniawi, manusia daging. Untuk melepaskan diri, untuk menghindarkan diri dari pergumulan yang hebat. Dia berusaha melepaskan diri dengan caranya sendiri. Tapi Ayub tidak seperti itu. Dia berpikir sederhana sekali. Dia merasa tubuhnya gatal, ambil saja satu keping beling. Ya gosok-gosok, garuk-garuk. Sederhana loh saudara. Puji Tuhan. Ya kalau gatal ya garuk saja. Jangan sampai lari kepada pelarian yang tidak terpuji. Mencari jalan keluar tetapi dengan cara yang tidak benar. Jangan seperti itu. Puji Tuhan. Kalau suami banyak bergumul karena istri, suami juga tidak boleh lari dari kenyataan. Istri juga merasa kurang puas melihat kepemimpinan dari suaminya. Ya jangan lari. Bertahan. Berpikirlah sederhana. Kalau tidak punya uang saat ini, bertahan. Makan tidak makan, ngumpul bersama Tuhan. Jangan jalan-jalan di malam hari, cari-cari yang tidak baik. Makan tidak makan, tetap kumpul bersama dengan keluarga di hadapan Tuhan. Puji Tuhan. Jangan kita gunakan pergumulan jadi alasan untuk mencari solusi tetapi dengan cara yang kurang terpuji. Dijauhkanlah itu dari kehidupan kita masing-masing. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Nah, praktek kesederhanaan Ayub. Istri pertama menggaruk-garuk badannya dengan sekeping beling. Hal ini berbicara tentang kesederhanaan. Sebab biasanya orang mencari jalan keluar atas persoalan yang sedang dialami dengan cara pemikiran manusia duniawi, mencari kepuasan dari dunia ini. Puji Tuhan. Amin. Haleluya. Kemudian sambil duduk di tengah-tengah abu. Kesederhanaan yang kedua saat menghadapi ujian oleh dakwaan iblis setan yang kedua ini adalah Ayub duduk di tengah-tengah abu. Ini bukanlah perbuatan bodoh. Tetapi hal ini juga berbicara tentang kesederhanaan. Sebab manusia tidak lebih dan tidak kurang hanya berasal dari debu tanah. Artinya tidak ada yang pantas untuk disombongkan di atas muka bumi ini. Manusia berasal dari debu tanah. Tidak ada yang pantas untuk disombongkan. Kalau punya uangnya puji Tuhan, tetap sederhana. Tidak punya uang tetap puji Tuhan. Kemudian ditambah lagi penderitaan karena sakit, menganggur. Ditambah lagi masih banyak lagi pergumulan, anak berontak. Tetap puji Tuhan, berpikir sederhana. Amin. Puji Tuhan, tidak ada yang perlu untuk disombongkan. Duduklah di tengah-tengah abu. Puji Tuhan. Haleluya. Saya bersyukur bahwa Tuhan Yesus kita baik. Dia selalu memperhatikan kita semua. Dia mengerti isi hati kita yang paling dalam, yang sedang hancur ini. Dia turut merasakan apa yang kita rasakan sampai detik ini. Puji Tuhan. Roma 12 ayat 2-3. Roma 12 ayat 2 sampai dengan ayat yang ketiga. Silakan. Demikian firman Tuhan. Ya. Persembahan yang benar. Ya. Berpikir sederhana ya. Amin. Ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Ya, persembahan yang benar. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Terus? Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Terus? Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Ya. Apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Puji Tuhan. Terus ayat yang ketiga. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, terus, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Berpikir sederhana saja, jangan terlalu muluk-muluk. Terus, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Puji Tuhan. Haleluya. Ada 2 kali larangan yang harus diperhatikan.
supaya memiliki pikiran yang sederhana seperti Ayub, maka ada dua hal yang harus kita perhatikan. Ada dua kali larangan yang harus kita perhatikan. Satu, atau yang pertama, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Puji Tuhan, bukankah Tuhan sudah memanggil dan menarik kita dari dunia? Dan sekarang berada di dalam Tuhan, di dalam terangnya yang ajaib. Tuhan telah memanggil kita dari dunia, melepaskan kita dari kegelapan, dan sekarang berada dalam Tuhan, di dalam terangnya yang ajaib, berada di tengah ibadah dan pelayanan. Amin, saudaraku. Jangan menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Artinya, cara berpikir, sudut pandang, mindset yang lama harus berubah. Sudut pandang yang lama harus berubah. Amin, saudaraku. Tujuannya supaya dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Itu dulu yang pertama. Puji Tuhan. Jangan menjadi serupa dengan dunia. Amin. Puji Tuhan. Kalau dunia, saudara mengerti dunia. Dunia itu keinginannya banyak. Keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Itu semua bukan berasal dari Tuhan, berasal dari dunia. Puji Tuhan. Ingin kaya tapi untuk pamer. Ingin punya ini itu tetapi supaya dia dihormati. Itu kan dari dunia. Berubahlah cara berpikir yang seperti itu. Untuk apa? Tujuannya adalah sederhana. Supaya kita dapat membedakan manakah kehendak Allah. Apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Selama kita masih berpikir secara manusia berpikir seperti manusia duniawi, tidak bisa menyenangkan hati Tuhan loh saudara. Selain hanya bisa menyenangkan hati manusia dan diri sendiri. Dulu saya itu korban dunia ini. Saya salah satu korban dunia. Menyenangkan manusia, ya nomor satu. Tapi Tuhan tidak disenangkan hatinya. Dipilukan hati Tuhan. Padahal Tuhan yang menciptakan kita semua. Tuhan yang sudah memberi napas kehidupan. Tuhan yang sudah menyediakan segala sesuatu. Tuhan yang sudah memberikan kesempatan untuk berkarya, untuk kuliah, untuk bekerja, untuk mengasihi, untuk menikmati segala apa yang bisa dinikmati. Tapi kita hanya bisa menyenangkan hati manusia. Tapi hati Tuhan tidak. Jangan egois. Jangan munafik kita di hadapan Tuhan. Ingat, kita ini ciptaan Tuhan loh saudara. Puja dia, jangan puja manusia. Sebab itu, janganlah kita menjadi serupa dengan dunia. Berubahlah. Cara berpikir berubah. Sudut pandang berubah. Supaya kita bisa mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Apa yang berkenan untuk Tuhan. Apa yang sempurna untuk Tuhan. Apa yang mulia untuk Tuhan. Itulah yang kita kerjakan. Jangan buat hati Tuhan cemburu mulai dari sekarang ya. Amin saudaraku. Puji Tuhan. Kemudian yang kedua, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Sama dengan berpikir sederhana, jangan muluk-muluk. Berpikir sederhana saja, jangan terlalu tinggi-tinggi berpikir. Jangan muluk-muluk. Jangan di luar takaran iman. Tapi biarlah tapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa. Tujuannya adalah supaya kita dapat mengendalikan diri. Supaya kita dapat menguasai diri. Biasanya orang kalau berpikir tinggi-tinggi, pikirannya sudah di luar batas kemampuan manusia daging, saudaraku, orang semacam ini tidak terkendali, tidak bisa menguasai diri. Percayalah. Biarlah kita mulai dari malam ini, kita memiliki pikiran menurut takaran iman yang datang dari surga, dari Allah. Amin. Sesuai dengan firman yang kita terima malam ini. Firman iman. Berpikir menurut firman iman. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Lihat, orang kalau sudah tidak terkendalai, resikonya tinggi, saudara. Resikonya tinggi. Ujung-ujungnya bisa stres. Kalau tidak kesampaian, bisa stres. Nah, sebab itu, berpikirlah menurut takaran iman. Jangan terlalu muluk-muluk. Berpikir sederhana sama seperti Ayub.
saat dia punya harta, punya kekayaan, punya uang, punya kekayaan dan lain sebagainya, juga berpikir sederhana. Sehingga ketika dia diuji, dicobai oleh karena setan yang mendakwa atas izin Tuhan, pun dia berpikir sederhana. Kita harus bisa membedakan orang yang sombong dan orang yang tinggi hati dan orang yang minder. Itu sama-sama dosanya dan upahnya sama. Minder itu kita pikir itu orang yang sederhana dan rendah hati, tidak. Coba kalau orang minder sekali waktu punya uang, pasti sombong juga. Mengapa dia minder? Karena tidak punya uang, nggak punya harta, nggak punya ini dan itu. Jadi minder itu dosa. Yang Tuhan mau tetap berpikir sederhana. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Menurut takaran imannya, saat punya sederhana, punya kita pemikiran kita tetap sederhana, saat dicobai kehilangan segala sesuatu, juga tetap berpikir sederhana. Jangan minder. Yakin, percaya. Dengan firman iman yang sudah kita terima. Jangan yakin dan percaya dengan uangmu. Uangmu habis, keyakinanmu habis. Tapi yakin dengan firman iman. Tidak ada uang, yakin dengan firman. Ada uang, yakin dengan firman iman. Jangan yakin dengan iman-iman yang dibuat-buat. Tapi dengan firman iman saja. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Jangan yakin dengan harta orang. Jangan yakin dengan milik saudara. Yakin. Beriman kepada firman iman. Puji Tuhan. Haleluya. Tuhan kita lebih berkuasa dari uang saudara kita. Amin, saudaraku. Firman iman. Berpikir sederhana. Berpikir menurut takaran iman saja. Ya. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Kita kembali membaca Ayub 2. Puji Tuhan. Jadi ternyata Ayub ini begitu rupa berpikir dengan sederhana saja ya. Puji Tuhan. Ayub 2 ayat 9. Demikian firman Tuhan. Terus. Maka berkatalah istrinya kepadanya, Ya. masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan Ya. matilah. Pada ujian yang kedua ini, ternyata Ayub tidak terbukti melawan Tuhan. Seperti apa yang dikatakan oleh setan tadi. Kulit ganti kulit, ia pasti mengutuki engkau. Tetapi kenyataannya Ayub tidak mengutuki Tuhan. Ayub tetap dengan pemikiran yang sederhana. Sebaliknya, saudaraku, istri Ayub berkata, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kemudian lanjut istri Ayub berkata, kutukilah Allahmu. Tidak berhenti sampai di situ. Istri Ayub kembali berkata, dan matilah. Ini kan istri yang sangat kejam sekali. Sudah melihat suami penuh dengan penderitaan, seharusnya dia harus bertindak dengan bijaksana, memberi suatu dukungan, memberi suatu topangan, memberi suatu kata-kata penghiburan, bukan kata-kata yang membuat Ayub kembali semakin drop dan jatuh. Ini istri yang tidak bisa mengerti keadaan suami. Pemuda-pemuda, sungguh-sungguh ikut Tuhan. Supaya kelak engkau dapat istri yang bisa mengerti keberadaanmu saat susah maupun senang. Karena manusia duniawi pikirannya aneh. Saat punya uang, suami bisa didukung. Saat tidak punya uang, tetap akhirnya istri tidak bisa mendukung. Demikian juga pemudi-pemudi, mulai dengan sekarang, engkau harus sungguh-sungguh menyerahkan dirimu kepada Tuhan. Supaya engkau bisa menjadi pendukung bagi suamimu. Saat susah maupun senang. Jangan saat senang engkau dukung, saat susah engkau lari dari kenyataan. Dan berkata dengan kata-kata yang tidak-tidak. Kan enak tuh ikut Tuhan. Semuanya diberi pengertian. Supaya kita mengerti melakukan sesuatu yang baik sesuai kehendak Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Melihat kesederhanaan dari Ayub, maka berkatalah istri Ayub. Tetap berpikir sederhana, betul? Nah, melihat itu, berkatalah istri Ayub. 1a, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? B, kutukilah Allahmu. C, dan matilah. Pendeknya, oleh karena penderitaan yang dialami oleh Ayub, maka istri Ayub
menginginkan supaya Ayub bertindak 3 hal. A. Supaya Ayub jangan bertekun dalam kesalehan. Hanya karena penderitaan yang begitu hebat yang dia alami oleh Ayub, istri Ayub menginginkan supaya Ayub jangan bertekun dalam kesalehan. Jangan bertekun dalam perbuatan baik. Jangan bertekun dalam perbuatan yang benar. Jangan bertekun dalam perbuatan yang suci. Ini pikiran yang sudah hancur. Pikiran yang sudah rusak. Pikiran yang tidak bisa berguna lagi. Inilah pikiran istri yang tidak bisa menopang suami. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Kemudian yang kedua, istri Ayub menginginkan supaya Ayub bertindak yang kedua, mengutuki Allah. Siapa kita? Kok mau mengutuki Tuhan? Yang merupakan Sang Khalik, Sang Pencipta, langit, bumi, dan segala isinya. Dia yang membentuk kita dari seonggok tanah liat. Dibentuk untuk segambar serupa sama mulia. Kalau akhirnya tidak sama mulia, ya karena dosa. Merusak gambar dan rupa Allah. Kok bisa? Kok mau? Kok manusia bisa mengutuki Tuhan? Lah siapa kita? Kita ini hanya seonggok tanah liat yang dibentuk segambar serupa dengan dia. Dan dia adalah Sang Khalik yang membentuk kita. Tetapi hanya karena penderitaan, istri Ayub menginginkan supaya Ayub mengutuki Tuhan. Ini istri yang tidak tahu diri. Lupa asal usulnya dari mana. Jangan lupa asal usul loh, saudara. Jangan lupa asal usul. Ingat asal usul, latar belakang. Kesusahan di masa lalu ingat. Kalau akhirnya diberkati ya puji Tuhan. Jangan lupa asal usul. Amin saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Lihat Ayub 2 ayat 5. Ayub 2 ayat 5. Semua memperhatikan firman Tuhan supaya masa depanmu cerah. Amin. Jangan engkau menyesal nanti satu kali kelak. Pokoknya saya sudah sampaikan firman. Kalau ada satu di antara kita akhirnya terhilang dan binasa, jangan salahkan Tuhan. Saya sudah sampaikan itu. Saudara harus berpikir, surga dan neraka ada. Kita harus memilih dari sekarang tempat yang harus kita inginkan. Saya kira kita tidak menginginkan neraka, bukan? Amin. Jadi sungguh-sungguhlah perhatikan firman Tuhan. Jangan hanya simbolik. Jangan hanya karena aturan. Jangan hanya karena takut manusia. Tapi karena kita betul-betul takut kepada Tuhan Yesus, dialah Allah yang hidup. Amin. Amin. Ayat 5 baca. Tetapi ulurkanlah tanganmu, dan jamalah tulang dan dagingnya, ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Mengutuki Tuhan sama dengan memiliki pikiran setan. Kan setan yang berkata, ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Jadi kalau orang mengutuki Tuhan, berarti pikirannya itu sudah dirasuki oleh setan. Dapat dipahami saudaraku? Puji Tuhan. Biar kita semua bertahan di dalam segala pergumulan-pergumulan yang sedang kita alami saat ini. Apapun yang kita alami saat ini. Amin saudaraku. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami. Kemudian yang ketiga, istri Ayub menghendaki supaya Ayub mati. Yang ketiga, istri Ayub berkata, dan matilah. Jadi istri Ayub ini menginginkan kematian sang suami. Loh, istri macam apa seperti ini? Menginginkan kematian sang suami. Hanya karena tidak punya uang, menginginkan kematian suami. Hanya karena tidak punya pekerjaan, menginginkan kematian sang suami. Hanya karena tidak punya jabatan di dunia ini, lalu menginginkan kematian suami. Kehilangan harta, lalu menginginkan kematian suami. Loh, pikiran istri macam apa seperti itu? Laki-laki meninggalkan ayah dan ibunya, bersatu dengan istrinya. Dan kedua-duanya bukan lagi dua, tetapi satu. Artinya, apa yang sudah dikerjakan oleh Tuhan di atas kayu salib untuk mempersatukan laki-laki dan perempuan, jangan dirusak.
menginginkan kematian sang suami hanya karena dia tidak punya lagi kesibukan-kesibukan di dunia ini. Wah, luar biasa. Saya berharap istri-istri di sini tidak seperti itu, bukan? Pemuda-pemudi juga, ayo terima firman ini dengan baik. Ingat firman ini dengan baik. Kita tidak tahu apa yang terjadi. Sekali waktu bisa diberkati, sekali waktu tiba-tiba habis semua miliknya. Seorang istri harus siap menjadi penopang yang baik. Puji Tuhan. Haleluya. Lalu kita lihat dulu. Saudaraku, tadi menginginkan kematian hanya karena harta bendanya sudah habis, raib. Begitu ya? Puji Tuhan. Saudaraku, kita harus ketahui, upah dosa adalah maut atau kematian. Binasa tanpa kebangkitan. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Kalau menginginkan kematian hanya karena tidak punya uang, berarti sama seperti apa yang dinyatakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat 32. Baca. 1 Korintus 15 ayat 32 baca. Demikian firman Tuhan, Ya. kebangkitan kita. Ya. Kalau hanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan manusia saja, aku telah berjuang melawan binatang buas di Efesus. Ya, terus Apakah- baca dulu perikopnya, kebangkitan kita. Perikopnya. Kebangkitan kita. Kebangkitan kita. Sebab itu ayat 31 mulai. Saudara-saudara, Ya. tiap-tiap hari aku berhadapan dengan maut. Ya. Demi kebanggaanku akan kamu dalam Kristus Yesus Tuhan kita, Ya. aku katakan bahwa hal ini benar. Hal ini benar. Terus inilah pelayanan Rasul Paulus penuh dengan perjuangan, sangkal diri pikul salib di dalam hal mengikuti Tuhan. Ayat 31, lalu ayat 32, terus Kalau hanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan manusia saja, berpikir secara manusia daging, terus aku telah berjuang melawan binatang buas di Efesus. berjuang melawan binatang buas di Efesus. Terus Apakah gunanya hal itu bagiku? apa gunanya? Apa maksudnya terus? Jika orang mati tidak dibangkitkan, Apa gunanya perjuangan kalau mati tanpa kebangkitan? Terus, maka marilah kita makan Iya. dan minum, sebab besok kita mati. jadi kalau kita punya pemikiran seperti pikiran daripada istri Ayub, sama seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Marilah kita makan dan minum, sebab besok akan mati. Apa dosa makan minum? Dosa merokok, dosa narkoba, dosa mabuk-mabukan. Kalau memang harus putus asa mati bunuh diri saja, lah ya sudah melakukan dosa saja, tidak usah beribadah. Tetapi Ayub itu nabi, hamba Tuhan. Dia tahu soal kebangkitan. Kalau manusia mati hanya satu kali tanpa kebangkitan kelak, maka sia-sialah pengorbanan Yesus di kayu salib. Amin, saudaraku. Tetapi apa yang dipikirkan oleh istri Ayub ini, itu bukan pikiran yang baik. Mati tanpa kebangkitan berarti segala perjuangan sia-sia. Segala pengorbanan sia-sia. Ya lebih baik berbuat dosa saja. Mari kita makan dan minum. Sebab besok akan mati. Ya berbuat dosa saja. Inilah gambaran daripada istri Ayub. Dapat dipahami saudaraku? Jauh lebih baik menikmati kemurahan Tuhan daripada berjam-jam nonton televisi di rumah. Amin. 1 Petrus 1 ayat 3 sampai dengan ayat 5. Demikian firman Tuhan. Sadarilah kemuliaan yang Tuhan berikan nanti jauh lebih besar dari penderitaan kita masa sekarang. Amin. Memang ikut Tuhan harus dengan pikul salib. Duduk itu pikul salib. Dapat dipahami saudaraku. Amin. 1 Petrus 1 ayat 3. Demikian firman Tuhan. Ya. Pengharapan iman dan kasih. Terus Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, ya. yang karena rahmat-Nya yang besar Ya. telah melahirkan kita kembali Ya. Terus oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Ya. Dilahirkan kembali oleh kuasa kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Amin saudaraku. Amin. Sebetulnya manusia sudah terjual kepada maut karena upah dosa adalah maut. Tetapi oleh karena kematian dan kebangkitan Yesus, kita dilahirkan kembali terus Kepada suatu hidup yang penuh pengharapan.
Kita oleh kuasa kematian dan kebangkitan kita dilahirkan kembali kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Jadi kalau hari ini kita harus kehilangan harta, hari ini kita harus memiliki segala sesuatu yang kita miliki, tetapi bukan berarti kita harus bunuh diri. Amin, saudaraku. Amin. Tetapi kehidupan yang sudah mungkin terpuruk sekali. Lihat kuasa kematian dan kebangkitan Yesus Kristus berkuasa supaya kita dibawa kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Masih ada pengharapan di dalam Kristus Yesus oleh kematian dan kebangkitannya. Amin. Jangan putus asa. Jangan langsung lantas bunuh diri karena harus kehilangan pekerjaan. Jangan berpikir pendek seperti pikiran daripada istri Ayub ini. Matilah. Tapi masih ada pengharapan di dalam Kristus Yesus oleh kuasa kematian dan kebangkitannya kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Ayat 4-5. Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa. Apa itu pengharapan kita? Suatu bagian yang tidak binasa. Terus yang tidak dapat cemar, tidak dapat cermar, dan yang tidak dapat layu, tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Itulah kerajaan sorga. Amin. Jangan putus asa. Jadi orang yang bunuh diri pasti tidak masuk sorga. Orang yang bunuh diri tidak punya pengharapan. Beberapa waktu lalu sedikit kesaksian. Tidak sering saya bersaksi, tapi saya hari ini harus bersaksi. Beberapa waktu lalu saya dipanggil ke rumah bunda, karena ada satu keluarga yang sedang konseling, sedang curhat, di mana seorang suami ini sudah putus asa, hilang jati diri, kemudian karena dia sudah habis pekerjaannya, dia di PHK. Dia sudah terima pesangon, lalu setelah dia di PHK, dia berpikir bagaimana masa depan keluarga, istri, anak, dan kuliah anak. Akhirnya dia mulai dalam diintimidasi oleh setan. Ketika intimidasi itu begitu kuat mempengaruhi daripada sang suami kepala rumah tangga ini, mulai kehilangan jati diri, mulai kosong. Ketika sudah berada di titik terendah kosong, akhirnya dia ambil keputusan untuk bunuh diri. Itu menurut pengakuannya kepada saya. Lalu saya bilang, kenapa bisa begitu? Apa yang sudah saya sampaikan tadi, semua itulah yang diceritakan. Saya bilang, datang kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan, beribadah sungguh-sungguh. Nanti setelah beribadah kita pulang, kita adakan pelepasan di rumah. Karena ternyata dia juga sering berdukun waktu mudanya. Baik juga istrinya. Jadi setan ini yang membuat pikirannya jadi sesat. Akhirnya setelah dia pikirannya kosong, tidak ada lagi Tuhan di dalam hati dan pikirannya, dia mengambil keputusan harus bunuh diri. Langkah pertama ketika dia mau bunuh diri, dia bawa motor, dia bawa sampai lewat ke arah Jakarta sana. Dia tunggu mobil besar, mobil kecil, ketika nanti berhadapan dia harus tabrakan diri sampai mati. Tapi dia tunggu berapa lama, tidak ada satu mobil yang datang. Dia juga bingung, jalan besar kok tidak ada mobil. Keputusan yang kedua untuk bunuh diri. Dia ambil arus listrik yang begitu hebat, dia pegang dua-duanya. Arus listriknya tidak sanggup menyengat dia. Tidak jadi. Gagal bunuh diri. Keputusan yang ketiga bunuh diri. Dia minum racun baygon. Dia minum racun baygon, baygonnya juga tidak ampuh. Dia hanya bisa muntah dikit. Dia putus asa, kok saya tidak bisa mati. Orang mencari hidup, tapi ini orang mencari mati. Orang tidak menginginkan kematian, tapi dia mencari kematian. Ada orang mencari kematian di sini? Lalu dia bilang, saya mau ambil keputusan untuk bunuh diri dengan cara ambil pisau tusuk leher, tapi saya tidak sanggup. Terlalu sakit. Wah, sudah mulai konyol ini. Dan dalam. Nah, singkat cerita,
1 minggu berlalu dia tidak datang beribadah. Kemudian beberapa bulan kemudian saya dengar berita, akhirnya terwujud juga cita-citanya. Gantung diri lalu mati. Siapa yang bodoh di sini? Setan sudah membuat bodoh pikiran manusia, termasuk sang istri. Istrinya sudah jelas saya pesankan, bawa suami ke gereja. Oh iya Pak. Lalu terakhir berjabat tangan dia kasih uang. Isinya 100.000. Lalu saya tanya, untuk apa uang ini? Nyawa suami lebih berharga. Bawa suami. Oh tidak, kami pasti datang. Uang itu hanya ucapan syukur. Ya sudah, saya tidak tolak, tetapi nyawa suami nomor 1. Masih ingat itu pesan saya itu. Tetapi pesan saya ini diabaikan oleh sang istri yang seharusnya masih punya pemikiran yang positif. Kalau suami sudah hilang kendali. Istri tidak mau dengar nasihat yang baik, sudah. Akhirnya berujung kepada maut. Sekarang apa yang terjadi? Dirundung duka istri dan anak yang masih hidup. Jadi jangan kita anggap enteng semua. Semua perkara-perkara yang terjadi ini ya. Amin saudaraku. Belajar. Belajar untuk bersikap lebih bijaksana dari sekarang. Puji Tuhan. Haleluya. Ayat yang ke-7. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana. Ayat 6 sampai 7. Bergembiralah akan hal itu. Bergembiralah saat kita harus mengalami pergumulan seperti pergumulan Ayub, harus kehilangan segala sesuatu. Terus sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Tetap dalam keadaan bergembira sekalipun harus menghadapi ujian dan cobaan. Ayat 7. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu. Semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu. Jadi Tuhan tidak punya maksud dan tujuan yang jahat. Selain hanya untuk membuktikan kemurnian iman. Terus? Yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana. Kemurnian iman. Lebih tinggi harganya di hadapan Tuhan. Kemurnian iman kita lebih bernilai dibanding emas, permata, harta, kekayaan, kedudukan, jabatan, kekuasaan yang kita punya di dunia ini. Tuhan mau lihat kemurnian iman. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Ayub 2 ayat 10. Ayub 2 ayat 10. Demikian firman Tuhan. Ya. Tetapi jawab Ayub kepadanya. Ketika istri Ayub menginginkan 3 hal untuk dilakukan Ayub, lihat jawab Ayub kepada istrinya terus. Engkau berbicara seperti perempuan gila. Ya. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, Ya. tetapi tidak mau menerima yang buruk? Ya. Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Singkatnya Ayub tidak setuju dengan perkataan yang diinginkan oleh istrinya. Amin saudaraku. Sesuai dengan jawab Ayub kepada istrinya, yaitu engkau berbicara seperti perempuan gila. Sudah tidak waras lagi. Kalau menginginkan 3 hal, menginginkan Ayub melakukan 3 hal tadi, berarti sama dengan istri yang gila. Tidak waras. Tidak waras. Kemudian Ayub kembali berkata, apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Apakah kita datang memuji Tuhan hanya karena diberkati? Hanya karena setelah punya uang ini, itu, dan ini, itu? Tetapi setelah berkat-berkat ini hilang lenyap begitu saja, lalu kita mengutuki Tuhan? Banyak orang Kristen seperti itu. Saat memiliki harta, begitu hebatnya dia datang kepada Tuhan dan berkorban. Saat hilang segala sesuatu yang dimiliki, mulai mengutuki Tuhan. Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Mulut, bibirnya tidak berdosa kepada Tuhan. Tidak ada sungut-sungut, tidak ada omelan, tidak menggerutu. Amin saudaraku. Hatinya tidak merongkol.
tidak dongkol, supaya napas tidak bau jengkol. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Hati-hati dengan napas bau jengkol. Itu suka merongkol hatinya. Puji Tuhan. Dapat dipahami, saudaraku. Ayat 11, 12. Ketika ketiga sahabat Ayub mendengar kabar tentang segala malapetaka yang menimpa dia, Ya. maka datanglah mereka dari tempatnya masing-masing, Terus. yakni Elifas orang Teman, Ya. dan Bildad orang Suah, serta Zofar orang Naama. Terus. Mereka bersepakat untuk mengucapkan bela sungkawa kepadanya Ya. dan menghibur dia. Puji Tuhan. Terus. Ketika mereka memandang dari jauh, mereka tidak mengenalnya lagi. Ya. Lalu menangislah mereka dengan suara nyaring. Mereka mengoyak jubahnya dan menaburkan debu di kepala terhadap langit. Puji Tuhan. Jadi saudaraku, begitu hebat penderitaan yang dialami oleh Ayub ini, sehingga teman-teman daripada Ayub tidak lagi mengenali dia. Itu juga yang dialami oleh Yesus ketika dia harus menanggung penderitaan yang tidak harus dia tanggung di atas kayu salib. Ia tidak tampan, ia tidak semarak. Puji Tuhan. Jadi begitu hebat penderitaan Ayub, tetapi bibirnya tidak bersalah kepada Tuhan. Tidak satu kali kata pun mengucapkan kata-kata kutukan, makian, dan persungutan kepada Tuhan. Bibirnya bersih. Puji Tuhan. Kalau bibir kita bersih, nanti Tuhan puji kita seperti Tuhan mempelai laki-laki memuji mempelai perempuannya. Yang berkata, bibirmu merah bagaikan kain kermisi. Puji Tuhan. Itulah bibir yang bersih. Dalam pergumulan, bibir dan mulut ini tidak pernah bersungut-sungut. Itulah bibir merah. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Wahyu 12 ayat 10 sampai 11. Supaya kita akhiri, tamatkan. Wahyu 12 ayat 10 sampai 11, baca. Demikian firman Tuhan. Ya. Nyanyian kemenangan. Nyanyian kemenangan terus. Dan aku mendengar suara yang nyaring di sorga berkata, Ya. sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa Ya. dan pemerintahan Allah kita. Terus. Dan kekuasaan Dia yang diurapinya. Terus. Karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Terus. Dan mereka mengalahkan Dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka. Terus. Karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Jadi saat kita menghadapi si pendakwa, hanya dengan cara mengalahkan dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, yaitu mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Puji Tuhan. Dan akhirnya sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya. Itu tanda kemenangan. Jangan jauh dari darah salib Kristus. Kita andalkan darah salib Kristus supaya kita berkemenangan. Menghadapi si pendakwa tidak bisa dengan kekuatan. Jangan pergi ke dukun supaya jangan kita menjadi tumbalnya. Tapi lawan setan dengan darah anak domba. Sangkal diri, pikul salib, kita berkemenangan. Tuhan akan menjadi raja dan memerintah atas kehidupan kita sampai selama-lamanya. Itulah pribadi Ayub. Akhirnya diberkati 2 kali lipat. Tuhan Yesus memberkati kita semua.